Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Satrio dengan NPM 2015061055. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu praktikum paket tracer connect the physical layer. Langsung saja kita ke praktikumnya. Jadi ketika kita membuka praktikumnya di paket tracer, ada petunjuk cara melakukan praktikumnya. Di sini ada 4 part. Yang pertama, part 1, identifikasi physical karakteristik dari internet working device-nya. Kemudian part 2, select correct module for connectivity. Part 3, konekkan device. Kemudian part 4, check the connectivity. Langsung saja kita ke part 1-nya. Di sini untuk step 1, identifikasi the management port for of a Cisco router. Yang A, klik the is router. Kita klik. Selanjutnya kita disuruh untuk melihat physical tab should be active. Ya, kemudian yang B, zoom in dan expand the window untuk melihat keseluruhan router. Kita dapat melakukan zoom in untuk melihat lebih jelas dari routernya. Kemudian ada pertanyaan, which management port yang dapat digunakan. Di sini portnya dapat kita lihat ada port serial, kemudian ada aux, konsol, dan gigabyte. Ada 2. Kemudian selanjutnya yang C, which LAN dan WAN interface yang dapat digunakan di is router dan berapa banyak. Yang tadi yaitu gigabyte ada 2. Kemudian selanjutnya yang D, klik the CLI tab, kemudian press the enter key untuk akses user mode prompt dan masukkan comments ini. Show IP interface script. Kita klik CLI dan kita enter, kita masukkan show IP interface brief. Kita enter. Kemudian dapat kita lihat di sini ada pertanyaan, how many physical interface are listed? Di sini interface-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 interface. Tetapi di penjelasan atasnya dapat dilihat VLAN di sini merupakan interface virtual interface. Jadi kalau untuk yang physical interface di sini berarti hanya ada 4, yaitu gigabyte internet 0/0, kemudian ada gigabyte internet 0/1, kemudian serial 0/0/0 dan juga serial 0/0/1. Berarti untuk berapa banyak physical interface-nya ada 4 interface physical. Kemudian kita disuruh masukkan lagi show interface gigabyte internet 0/0. Kemudian ada pertanyaan, apa default bandwidth di interface itu. Kita masukkan dulu show interface gigabyte internet 0/0. Kemudian bandwidth, default bandwidth di sini dapat kita lihat untuk default bandwidth-nya itu yaitu 1 juta kilobit. Kemudian kita lihat bandwidth dari serial 0/0/0 juga. Lihat show interface serial 0/0/0. Nah, di sini untuk serial 0/0/0 default bandwidth-nya itu 1544 kilobit. Kemudian kita masuk ke step 2. Step 2 ini identifikasi modul expansion slot. Terus dulu ada pertanyaan, berapa banyak expansion slot yang available untuk ditambahkan additional modul di is routernya. Nah, di sini slot yang available di sini ada 1 yang dapat kita tambahkan dari modul ini, modul di samping kiri ini. Jadi di sini misalkan kita bisa nambahkan kayak gini. Tapi ini
belum bisa. Kita lanjut ke step berikutnya dulu. Klik switch 2, terus itu berapa banyak expansion slot yang available ke switch 2. Kemudian kita lihat slot yang available di sini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuman nanti yang kita gunakan di sini cuma satu ini yang bisa dimasukkan nanti. Kemudian part 2, select correct module for connectivity. Step 1, determine which module provide the required connectivity. Kemudian cara-caranya itu yang A, klik is. Kemudian selanjutnya klik the physical tab di kiri. Sini dapat kita lihat option modul, beberapa modul. Terus itu kita disuruh di sini untuk familiar mengenai modul ini. Jadi kita disuruh untuk membaca apa yang di modul ini biar lebih familiar. Kemudian di sini satu kita disuruh kita untuk membutuhkan connect ke PC 1, 2, 3 ke is router. Tapi kita tidak tidak mau membeli switch baru. Setelah itu kita disuruh untuk melihat modul mana yang dapat digunakan untuk 3 PC ini untuk is routernya. Berarti membutuhkan 3 port, minimal 3 port. Dan kita lihat modulnya tadi, is router yang ada minimal 3 port. Kalau yang HWIC 1GE SFP ini 1 port. Kemudian yang HWIC 2T dapat kita lihat 2 port berarti bukan. Kemudian di sini HWC 4 ESW di sini dapat menggunakan 4 switching ports. Berarti kita akan menggunakan yang ini, HWC 4 ESW ini, modul ini. Selanjutnya ada pertanyaan berapa banyak host yang dapat connect ke router menggunakan modul ini. Karena ada 4 port berarti ada 4 user yang dapat connect ke modul ini. Selanjutnya yang B di sini kita disuruh untuk klik switch 2. Kemudian pilih modul yang dapat insert ke gigabit optical connection ke switch 3. Kita pilih modul yang mendukung gigabyte optical. Kita lihat di sini yang pertama. Kita cari mana yang bisa untuk gigabyte optical. Kita baca yang pertama bukan. Kemudian yang kedua juga bukan. Yang ketiga ini gigabyte internet copper bukan optical. Berarti juga bukan. Kemudian yang keempat bukan juga. Kemudian yang kelima ya ini dia. Dia mendukung gigabyte internet optical. Berarti yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, modul kelima. Yang dapat connection ke switch 3 nanti. Kemudian selanjutnya step 2, add the correct module and power up device. Kita disuruh yang A klik is. Klik is, attempt to insert the appropriate module for step 1A, module R added by clicking and dragging into the empty slot on the device. Oh, jadi kita disuruh untuk drag sesuai modul yang kita pilih tadi. Kita tadi menggunakan modul ini. Modulnya itu HWIC 4 ESW. Nah, di sini karena kita memilih modul ini, berarti kita drag sesuai perintahnya. Drag and drop ke slot yang ada di is tadi. Ke sini. Ternyata belum bisa. Berarti the cannot add the module when the power is on. Berarti kita tidak bisa menambahkan modul ketika powernya ini on. Berarti kita patikan dulu. Baru kita drag, baru kita hidupkan lagi. Kok hidupnya warna hijau, kalau matinya dia tidak berwarna seperti ini. Kita hidupkan saja. Kemudian selanjutnya yang B, menggunakan prosedur yang sama,
masukkan modul ke switch 2 berarti kita. Masukkan modul di switch 2. Seperti pada is tadi, karena kita menggunakan modul ke-5 ini, kita matikan dulu sama seperti sebelumnya, switch 2-nya, baru kita drag and drop ke sini. Baru kita hidupkan lagi. Kemudian selanjutnya kita use the show command di switch 2. Oh, kita buka CLI lagi, kemudian show IP interface brief di switch 2. Untuk show IP interface brief, enter. Nah, di sini which slot yang sudah pilih, mana slot yang sudah kita masukkan. Slot yang kita masukkan di sini yang terakhir. Nah, yang ini gigabyte internet 5/1. Karena yang kita masukkan terakhir. Kalau untuk dapat kita lihat fisikalnya itu di sini, nah, 6. Yang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang kita masukkan gigabyte Ethernet 5/1. Kemudian kita ke part 3. Part 3 connect device. Jadi kita akan mengkonekkan antar device-device-nya. This may be the first activity you have done where you are required to connect device, although you may not know the purpose of the different cable types. Jadi ada beberapa tipe kabel yang harus sesuai ketika kita gunakan. Kemudian use the table below and follow the guidelines to successfully connect all the device. Jadi kita melihat tabel ini dan mengikuti arahan dari tabel ini. Pertama yang A, select the tipe kabelnya. Ini untuk kabelnya kita pilih yang tanda petir ini. Nah, ini dia jenis kabel yang ada. Kemudian klik the first device and select the special interface. Kemudian C, klik the second device. D, jika benar, kita dapat melihat skornya bertambah. Skor completion di sini. Ini kan masih 0. Kalau kita tambah, di sini ada device is. Menggunakan kabel tipenya copper strike stroke. Device switch 1 interface-nya. Oke. Kita coba kabel yang sesuai. Di sini copper strike stroke. I1 interface-nya gigabit internet 0/0 ke switch 1. Switch 1 di sini interface-nya gigabit internet 0/1. Gigabit internet 0/1. Selanjutnya is juga menggunakan kabel yang sama ke switch 4 gigabit internet 0/1. Kemudian masih di is, kita ikutin aja tabel yang ada di sini. Is was Ethernet 0 010 ke PC1 pas Ethernet 0 ya. Kemudian lagi ke PC2 dan PC3-nya. PC2 kemudian ke PC3. Kemudian lagi kita pindah ke switch 1. Pindah ke switch 1, di sini kita hubungkan ke PC4, PC5, dan PC6. Menggunakan kabel yang sama. Fast Ethernet 01, interface. PC4. Selanjutnya Fast Ethernet 02, PC5. Dan Fast Ethernet 03 ke PC6. Kemudian selanjutnya kita ke switch 4. 4 ini menggunakan kabel copper crossover. Kita cari kabel crossover. Nah, ini dia. Switch 4 kita hubungkan ke switch 3 menggunakan interface gigabit internet 0/2.
Kita hubungkan dengan gigabit internet 3/1. Hanya switch 3 menggunakan kabel fiber. Gigabit internet 5/1 ke switch 2. Switch 2 di sini gigabit internet 5/1 juga. Tentunya switch kita ke switch 2. Nah, di sini seperti kita lihat completion-nya 76%, berarti dikit lagi. Kita ke switch 2 lagi. Kita menggunakan kabel straight through ke PC7, PC8, PC9. Fase Ethernet 01, PC7, gigabit fase Ethernet 1/1, PC8, kemudian fase Ethernet 2/1, PC9. Dan SIS 2 kita hubungkan ke access point dengan kabel straight through juga ke access point. Gigabyte Ethernet 3/1 ke access point port 0. Tadinya kita lihat is serial, kita menggunakan kabel serial DCE. Nah ini ya. Kabel serial DCE dari is serial 00 ke US juga serial 000. Nah ini dia. Nah, ketika udah terhubung semua, kita lihat completion-nya 100%. Barulah kita dapat ke step selanjutnya, yaitu part 4. Part 4 ini kita cek dari connectivity-nya. Part 4 kita cek connectivity dengan klik cell tab dan enter following commands. Nah, kita coba. Kita ke CLI. Kemudian kita show IP interface brief. Nah, baru kita lihat apakah sama dengan yang ada di guide ini. Kita lihat yang pertama, gigabit Ethernet 0/0 sama. Kemudian gigabit 0/1 sama juga. Statusnya up, protokol up. Serial 0/0/0 sama juga. Kemudian serial 10/0/1 ya sama. Nah, ketika sudah sama semua, barulah kita ke step 2. Step 2 di sini kita disuruh untuk connect wireless device, laptop, dan tablet PC. Klik the laptop. Kita klik laptop di sini. Selanjutnya, select the config tab. Select the wireless interface. Put check in the box label on to the next to port status. Kita disuruh untuk cek on di wireless. Kemudian yang B, klik the desktop tab di laptop desktop. Kemudian klik web browser. Kita masukkan alamat www.cisco.tk yang klik go dan back search-nya menampilkan Cisco Packet Tracer, ya benar. Berarti ini udah terhubung karena udah ada tulisan Cisco Packet Tracer. Kemudian yang C di sini kita disuruh untuk klik tablet PC, tablet PC, kemudian reconfig tab, kemudian wireless, dan disuruh untuk cek di sini on wirelessnya. Kemudian dapat kita lihat desktopnya juga di web browser apakah sudah terhubung apa belum menggunakan wireless. Dengan sama seperti sebelumnya, kita masukkan www.cisco.tk. Nah, terhubung juga di sini. Berarti berhasil dua-duanya. Jadi laptop dan tablet PC di sini telah terhubung
dengan wirelessnya. Kemudian kita ke step 3. Step 3 ini change the access method of the tablet PC. Jadi kita mengubah akses method dari tablet PC-nya. Di sini kita disuruh untuk klik tablet PC. Kemudian select the config tab. Select the wireless interface. Uncheck the box label on the next port status. Jadi kita disuruh untuk uncheck di wirelessnya biar tidak terhubung ke wireless. Kemudian yang B, kita klik the 3G 4G cell 1. Ya, kemudian tambahkan atau taruh check di box label on. Jadi kita di sini tidak menggunakan wireless berarti di tablet C-nya, tapi menggunakan 3G 4G. Kemudian yang C di sini repeat the process of verifying web access. Jadi kita disuruh untuk melihat apakah benar-benar sudah terhubung belum. Kita coba lagi di web browser www.cisco.pka. Kita go. Nah, terhubung juga, berarti berhasil juga. Nah, ketika ini sudah berhasil, berarti kita ini telah menggunakan dua buah akses di sini, yaitu menggunakan wireless interface dan juga 3G 4G cell interface, dan aktif secara waktu yang sama. Kemudian selanjutnya kita ke step 4. Step 4 di sini kita yaitu cek connectivity dari tiap PC-nya. Kita disuruh untuk cek connectivity dari setiap PC apakah berhasil atau tidak. Kita coba di PC 1, kita ke desktop, Command Pro, bukan Command Pro, tapi ke web browser. Kita cek dengan www.cisco.pka. Kita go, berhasil, berarti terhubung. Selanjutnya PC 2, kita coba juga. Apakah terhubung? Terhubung juga. Kemudian kita ke PC 3. Apakah terhubung? Terhubung juga. Kemudian kita cek sampai PC 9-nya. Apakah terhubung ataukah tidak. Ke PC 4, kita cek. Sama. Terhubung. Ke PC 5. PC 5, kita cek. Terhubung. Kemudian PC 6. Terhubung juga. Kemudian kita cek PC 7, PC 8, PC 9-nya. Apakah sama terhubung atau tidak. Kita go, terhubung juga. PC 8. Terhubung juga. Kemudian PC 9. Berarti ke 9 PC ini telah terhubung semuanya. Berarti praktikum kita telah berhasil. Kemudian misalkan kita coba ping menggunakan IP. Sini kita cek IP-nya yaitu dengan di sini. Ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, IP-nya di sini 172.29.1.102. Kita coba kita ping di command prompt. Ping 172.29.1.102. 29.1.102. Enter. Nah, sini dapat kita lihat pingnya berhasil. Berarti setiap PC di sini telah terhubung dan dapat menggunakan wireless ataupun 3G, 4G di PC masing-masingnya, dari PC 1 sampai PC 9. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum dari paket tracer, yaitu connect the physical layer. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.